Oke, halo semua. Kita akan review DBS kita tanggal 16 bulan Juni 2023. Kita mulai dengan ayat John 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Di sini kita mau establish bahwa kata another comforter atau penghibur yang lain itu ditujukan kepada kata dia, he. Tapi dengan ayat 18 bilang bahwa sayalah yang akan datang kepadamu, sayalah yang tidak akan biarkan kamu tanpa penghibur. Di sini kita set up, kita buat premis bahwa dia adalah saya. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa Tuhan kasih ngomongnya itu kata dia. Kita bisa lihat penggunaan yang sama yang Tuhan lakukan dengan menggunakan kata dia untuk merujuk kepada dirinya sendiri di John 9 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-37. Di sini Tuhan bertanya kepada orang buta, "Percayakah engkau kepada anak Tuhan?" Ayat 36, orang buta menjawab, "Siapakah dia supaya saya percaya padanya?" Ayat 37, Tuhan Yesus menjawab dengan last mention dari yang dijawab oleh orang buta, yaitu menggunakan kata dia. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab orang buta ini? "Engkau telah melihat dia, dan dialah yang sedang berbicara kepada kamu." Dari sini, sangatlah tidak masalah untuk Tuhan Yesus biasa menggunakan kata dia, dan kata dia itu merujuk pada dirinya sendiri. Nah, walaupun sebenarnya John 9 ini tidak mano-imano dengan John 14, karena John 9 ini merujuk kepada oknum yang sama yang sedang berbicara. Sedangkan kita tahu John 14 itu bukan oknum yang sama, tapi saya adalah dia. Jadi walaupun sama-sama dia adalah saya, tapi bedanya karena dianya itu kalau di John 9 dia itu adalah oknum saya, sedangkan kalau dia di John 14 itu bukanlah oknum saya, walaupun itu adalah saya. Lalu di ayat 18 dari buku John pasal 14, Tuhan Yesus bilang, "I will not leave you comfortless." Artinya, saya tidak akan biarkan kamu tanpa penghibur. Artinya, Tuhan sangat menginginkan di mana murid-murid tiada waktu di mana mereka tanpa penghibur. Jadi akan selalu dipastikan bahwa murid-murid ada penghibur. Artinya walaupun Tuhan Yesus ngomong bahwa dia akan pergi, dan karena Kristus adalah mereka punya comforter, murid-murid akan berpikir bahwa wah gimana nih gak ada penghibur. Tapi dengan kalimat ini murid-murid bisa mendapatkan ketenangan karena Tuhan Yesus pastikan bahwa dengan kepergian saya lah kamu akan mendapatkan penghibur yang lain. Karena saya perlu pergi untuk saya bisa kembali. Jadi saya pergi supaya saya bisa menggantikan saya. Jadi walaupun ini dia adalah saya, yang tadi kita udah establish, tapi dengan kata another, ini menuntut bahwa ini bukan Tuhan Yesus yang sama. Karena kata another, jadi walaupun dia adalah saya, dia adalah Tuhan Yesus, tapi dia bukanlah saya yang sama yang sedang berbicara. Karena kata another. Kenapa kata another ini menuntut bahwa bukan Tuhan Yesus yang sama? Karena jika kita pergi ke Lukas 16 atau 18, di sini juga ada kata another. Tapi kata another di sini berbeda dengan another di 14 ayat 16 John. Karena another di Luke 16 atau 18 ini katanya adalah heteros. Heteros ini menunjukkan bahwa formnya dan juga dia punya kind atau bentuknya dan dia punya jenisnya itu berbeda. Dalam hal ini, kalau kita 16 atau 18, gak mungkin seseorang dibilang menikahi another atau yang lain, wanita lain, kalau itu adalah istrinya sendiri, mantan istrinya sendiri. Another di sini harus memang benar-benar berbeda bentuknya dari istri yang lama dan bukan istrinya yang lama. Ini kata apa? Heteros, di mana dia memang benar-benar berbeda, beda dari bukan istri lamanya dan juga dia beda bentuknya dari istri yang lama. Ini beda dan beda. Ini heteros. Sedangkan Tuhan Yesus gunakan di John 14 ayat 16 itu katanya alos.
di mana di sana menunjukkan bahwa dianya itu berbeda bentuknya. Jadi kalau bilang dianya, Tuhan Yesus lagi tekankan bentuknya yang berbeda atau wujudnya berbeda. Dan kata Allah yang sama menunjukkan bahwa ini sama kind-nya atau jenisnya, karena dia adalah saya. Sehingga kalau orang mau gunakan ini sebagai bukti Trinitas, dia harus yakinkan diri dia atau menipu diri dia bahwa ini katanya heteros. Padahal ini bukan heteros, ini adalah katanya allos, di mana ini adalah Tuhan Yesus yang sama dengan wujud yang berbeda. Sehingga di sini perlu dipisahkan apa yang menjadi beda dari kata dia dan apa yang menjadi samanya dari kata dia juga. Yaitu dia yang menunjukkan wujudnya yang berbeda atau formnya yang berbeda, dan dianya juga dari kata nader, allos, menunjukkan bahwa ini adalah saya yang sedang berbicara juga dengan kamu, tapi dalam bentuk yang berbeda.